Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik 0,07%, hari ini tanggal 15 Agustus untuk IHSG naik 0,07% ke level 6.915. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya sebenarnya distribusi cukup banyak ya di saham Bank BRI net sell 235,9 M. Selain di saham Bank BRI juga keluar di BBNI dan Bank Mandiri untuk hari ini aslinya. Cuman banyak masuk di sektor pertambangan ya, di Adaro, Medco, Pegas hari ini aslinya masuk, dan harga saham-saham sektor pertambangan juga naik hari ini ya, lumayan tinggi, nanti akan kita cek. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini aslinya masih distribusi ini di saham Bank BRI, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan juga nilai transaksinya ini nggak gede-gede banget. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia yang hijau Nikkei dan IHSG, sedangkan untuk Hang Seng, Shanghai Index dan Singapore Index ditutup merah ya. Untuk besok sih kalau melihat masih ada big gap yang didistribusi ini Bank BRI. Untuk IHSG sih mungkin masih akan konsolidasi di range area ini ya, selama nggak jebol aja di bawah 6.870-an, dan untuk resistennya sih masih di sini 6970-an, semoga aja bisa ngejar resisten. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham GoTo yang hari ini naik ke level 97, naik ya untuk saham GoTo di sesi kedua naik cukup tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya GoTo hari ini, GoTo asingnya masih net sell sih, untuk asingnya masih keluar net sell 29,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham GoTo hari ini tanggal 15 Agustus ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya. Hari ini ada BK yang net buy 30 M, dan BK yang masuk ini BK versi asing ya, BK versi asing. Selain BK untuk asingnya ada CC, AKYU, cuman asingnya juga masih ada yang terus jualan nih seperti KZ, AG, ZB, RE, GR, BB, XL versi asing net sell. Kalau kita jumlah secara keseluruhan sih aslinya masih net sell ya, lebih banyak yang jualan, sedangkan untuk lokalnya net buy, dan yang jadi market maker utamanya hari ini di saham GoTo ada MG, yang jadi top buyer-nya sih MG ini 17% untuk nilainya, AVG-nya di 95 ya, untuk MG masih net buy 1,8 dan AVGB-nya di 95. Untuk BK-nya AVG-nya di 94, berarti untuk MG dan BK posisi saat ini masih floating profit. Untuk besok sih secara teknikal perhatikan aja level ini ya, 99.100. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah, kalau mau di taking profit sebagian ya, ya bisa dipertimbangkan area ini 99.100, sekiranya besok nggak bisa breakout. Kalau kita cek sih untuk laporan kuartal 2-nya udah keluar ya untuk saham GoTo, untuk ruginya sih masih rugi, cuman semakin kecil lah untuk kerugiannya itu, cuman nggak ngefek banget, maksudnya itu yang nggak turunnya itu nggak seberapa ya dibandingkan kuartal 1. Untuk IPS-nya sih masih 3, cuman setelah tahunan turunnya ini lumayan sih. Kalau tahun kemarin kuartal 2 -6 untuk IPS-nya, dan tahun ini -3. Untuk saham GoTo ya ruginya semakin kecil lah, cuman masih rugi hitungannya. Jadi untuk besok sih ya perhatikan aja level ini 99.100 ya. Untuk hari ini sih ya hitungannya sih belum ada yang akumulasi banyak banget, dan market maker utamanya seperti MG juga scalpingan ya, trading untuk hari ini. Sekiranya gagal breakout di atas 99.100 ya mending bisa diamankan sebagian ya yang udah floating profit, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini masih konsolidasi ya. Untuk saham Telkom nggak kemana-mana, di area situ-situ aja. Kalau kita cek di sini untuk Telkom hari ini,
TLKM hari ini aslinya net sell 48,1 M, aslinya masih keluar di saham Telkom. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 15 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng ada BK yang masuk ya. BK hari ini masuk di Goto, masuk juga di Telkom. Untuk BK versi asing hari ini net B 76,7 M. Selain BK ada BB versi asing yang juga net B 52,9 M. Malahan untuk BB ini 100% transaksinya buy ya, jadi tidak melakukan selling sama sekali. Sedangkan untuk asingnya yang keluar ada AK, KZ, YU, ZP, RX. Cuman kalau kita total secara keseluruhan sih untuk nilainya lebih banyak yang keluar. Sedangkan untuk lokalnya net buy lebih banyak yang masuk untuk saham Telkom. Untuk besok sih mungkin untuk saham Telkom masih nggak keluar ya. TLKM untuk saham Telkom sih masih nggak kemana-mana sih, untuk harganya masih konsolidasi di atas resistennya, di atas supportnya ya, sorry. Untuk Telkom sih masih pergerakannya nggak terlalu lebar sih untuk range pergerakan. Jadi kalau selama nggak jebol aja ini di bawah 3.760, 3.770. Gitu untuk saham Telkom ya. Untuk besok mungkin ya pergerakannya sih ya masih seperti hari ini, nggak terlalu lebar ya. Tapi kalau untuk invest ini masih di bawah 4.000 sih, bisa dipertimbangkan. Untuk resistennya masih di sini 3.930, 3.920. Kalau aslinya udah mulai masuk lagi di saham Telkom atau udah stop distribusinya sih ada kemungkinan rebound ya untuk saham Telkom ini, mengingat juga untuk harganya hitungannya sih udah di bawah kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk besok sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini naik cukup tinggi ya, terbang 5% lebih, 5,02% ke level 2.510. Ini mau nyentuh resistennya masih di 2550. Semoga aja untuk besok berhasil breakout ya, tapi kalau gagal breakout di atas itu ya ada kemungkinan turun lagi. Untuk supportnya sih secara histori masih di 2350. Untuk beberapa waktu terakhir itu ya ini ya mentok di sini, harganya dijaga di atas di area 2350. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro, hari ini tanggal 15 Agustus aslinya sih masuk lumayan banyak, net buy 87,8 M. Adaro ya hari ini aslinya masuknya nggak sedikit-sedikit lagi, ini udah mulai berani masuk banyak. Dan yang masuk untuk hari ini aslinya ada AK, BK, ZP. Ya AK dan ZP sih, AK-nya juga BK, ZP. Untuk AK-nya AK versi lokal sih. Untuk AK versi lokal net B 39,6 M. Untuk aslinya yang masuk ada BK, ZP, CC. Untuk BK-nya net B 40,6 M, ZP net B 25,6 M, CC net B 10,3 M. Yang jualan sih nilainya kecil ini untuk aslinya di saham Adaro hari ini. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya Adaro belum diupdate sih ya. Kalau di RTI semoga aja bagus dan harga sahamnya bisa breakout di atas 2550. Kalaupun turun itu ya nggak dalam-dalam banget lah, untuk semoga aja seperti itu. Untuk itu ya pendapatan Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro sih, tapi kemungkinan besar sih kalau menurut saya untuk pendapatannya ya turun ya. Cuman semoga aja nggak dalam-dalam banget lah dibandingkan kuartal 1 paling nggak. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk besok ini perhatikan saya level 2550. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya bisa dipertimbangkan kalau mau keluar ya sebagian di saham Adaro, takutnya nanti koreksi turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini naik cukup tinggi 10% ke level 1155 ya. Untuk harga penutupan ADMR nih hari ini naik cukup tinggi 10% lebih, 10% pas sih, 10% pas. Kalau kita cek
Untuk transaksinya hari ini ADMR, ADMR. Hari ini aslinya masuk 2,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, ADMR. Hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan ini yang masuk ada YU, BBPD, bayarnya PDYU. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 bulan ini ya, dari awal bulan Agustus, untuk saham Adaro ini ya ini sih cenderung diakumulasi oleh YU. Kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus net pay 34,6 M dan sampai hari ini untuk YU-nya masih masuk. Untuk besok sih untuk saham Adaro untuk resistennya setelah Fibonacci di sini sih masih di 1280-an. Semoga aja bisa kecapai ya untuk resistennya, tapi di harga saat ini sih kalau mau entry ya sebenarnya terlalu beresiko ya untuk resikonya itu juga cukup dalam, jadi amannya sih mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham ADMR, untuk ADMR kuartal 2-nya sih belum diupdate ya. Untuk besok kalau kita cek untuk supply demand-nya lebih kuat di demand sih, cuman nggak jomplang banget 58%, jadi buyer-nya lebih kuat, tapi harganya bisa naik 10% ya, padahal cuma 58% aja. Berarti untuk saham Adaro untuk besok sih kayaknya eh mungkin akan koreksi dulu ya, akan koreksi dulu, sehatnya sih seperti itu. Kalau lihat beberapa hari terakhir, kalau lihat histori candle-nya habis naik cukup tinggi ya, konsolidasi untuk saham ADMR dia naik cukup tinggi, untuk candle kecil koreksi dikit naik lagi. Jadi kalau untuk targetnya kalau masih bullish ya ke level 1280. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Untuk skenario-nya sih kalau menurut saya kemungkinan akan ya koreksi dulu ya kalaupun naik. Oke, itu untuk saham ADMR selama nggak jebol aja di bawah 1070, ada kemungkinan ngejar ini sih 1280-an untuk saham ADMR. Nunggu aja laporan kuartal 2 gimana, semoga nggak mengecewakan ya untuk pendapatan ADMR yang nggak mengecewakan banget lah. Untuk ROE-nya sih cukup tinggi untuk saham ADMR ini 54% ya, dan ROE segede ini ya wajar kalau dihargai dengan PBV 5. Ya hitungannya sih yang nggak mahal, nggak murah-murah banget juga ya. Dibilang mahal ya karena ROE-nya gede untuk saham ADMR ini. Net, net profit margin-nya juga di atas 30% dan liquidity rasionya ini hitungannya cukup sehat ya untuk saham ADMR. Jadi ya ini fundamentalnya bagus lah, cuman agak kemahalan mungkin ya kalau PBV 5 ya, mungkin tiap orang punya pandangan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya sih di harga saat ini ya ini wajar lah dihargai dengan seribuan selama ROE-nya itu masih di atas 50 ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Untuk besok sih kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah kayaknya kalau langsung naik enggak dulu ya. Kayaknya sih kalau melihat transaksi hari ini juga nggak ada yang akumulasi banyak ini untuk saham ADMR. Coba kalau kita cek dari bawah dari tanggal 30 Mei atau dari awal Juli aja ya. Dari awal Juli untuk saham ADMR ini yang pegang, ini hitungannya naiknya itu disertai dengan distribusi sih. Market utamanya CC juga cenderung scalping sih di saham ADMR dan AVG-nya ada di 1008 floating profit ya. Ya buat scalping aja lah selama masih liquid. Oke, itu untuk saham ADMR, tapi kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang hari ini akhirnya terbang juga dan nyentuh resisten ya yang kita tunggu-tunggu, ternyata hari ini jemput juga untuk resistennya di 1460 pas untuk penutupannya di area resisten.
Jadi ya besok sih penentuan aja, kalau nggak bisa breakout malah koreksi turun, ya berarti masih masih mamang ya, masih apa ya, ya masih mencoba breakout lah. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas gimana. Untuk Pegas hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan diakumulasi sih, lebih banyak yang masuk paling banyak itu AK ya. AK Pegas untuk hari ini ASINya netbuy 40,4 M untuk ASINya yang masuk. Selain AK ada BK, CC. Untuk AK-nya netbuy 43 M, BK netbuy 26,2 M, CC netbuy 15,6 M. Yang keluar untuk ASINnya KZ aja, ini paling banyak netsell 37,7 M. Sedangkan untuk lokalnya netbuy, ASINnya netbuy, lokalnya netbuy, sahamnya naik ke area resisten. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah float taking profit di resisten, ya berdoa aja untuk besok koreksi dulu ya. Untuk besok sih lihat aja di awal market ya, kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 1460 ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya, mengingat juga untuk hari ini aslinya masih net buy, lokalnya juga masih terus masuk. Dan setelah history ini udah di bawah sih. Ya lihat aja di awal market, kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di harga penutupan hari ini, ya ada kemungkinan sih trennya mulai bullish. Semoga aja sih seperti itu. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham Pegas belum diupdate sih. Semoga bagus. Kalau untuk valuasinya sih masih cukup menarik ya, untuk PBV-nya di bawah satu kali. Untuk rasio liquidity-nya aman. Kalau kita cek profitability-nya, NPM-nya kecil ya, di bawah 10%. ROE-nya juga hitungannya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi PBV-nya sih ini cukup menarik, valuasinya 0,8, jadi menarik untuk dikoleksi sih untuk saham Pegas. Mengingat juga ini saham yang ini ya, saham monopoli sektor gas di Indonesia. Oke, itu untuk saham Pegas. Lihat aja sih di awal market ini close pas di area resisten. Kalau langsung dibuka hijau berarti 1460 jadi supportnya. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau misal naik, targetnya setelah histori ada ke 1500 dulu ya, 1500. Itu resisten selanjutnya kalau misal besok langsung dibuka hijau. Oke. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Humi yang hari ini terbang arah ya, naik 34,8% ya, arah lah untuk saham Humi. Belum lama IPO, kalau kita cek untuk transaksinya siapa yang naikin. Untuk saham Humi hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Sebenarnya ada yang distribusi sih, yang ada LS yang net sell 5,2 M, yang masuk CP, PD, MG. Market utamanya RS loh. LS ya, sorry LS. Untuk LS-nya net sell lah 5,2 M, tapi harganya arah. Kalau kita cek dari awal IPO untuk saham Humi secara keseluruhan, ya ini sih LS-nya jualan cukup banyak, dan ini market utamanya juga LS sih. Valuasinya 108,7 M dan net sell 5 M ya. Oh, bayarnya juga L, 29%. Jadi ya kalau mau masuk untuk trading aja, kalau sekiranya harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk besok sih kalau lihat Bumi hari ini yang ngantri di harga bit Bumi ada 131.000 lot, yang nggak menutup kemungkinan bisa jadi awal market dibuka hijau ya. Tapi hati-hati habis itu kalau koreksi turun untuk Bumi. Soalnya ya ini naiknya itu ya, ya digoreng, ini saham gorengan buat scalping aja cepat-cepat. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham WIIM ya, saham rokok
yang kemarin koreksi cukup tinggi, hari ini juga, koreksi cukup tinggi, koreksi cukup dalam ya. Koreksinya cukup dalam dan hari ini pun juga tadi sempat turun cukup dalam sampai ke 1.530, cuman ditarik naik ya, untuk harganya sih udah di pucuk ini. Kalau kita cek emang targetnya ya di area sini, ini hitungannya udah di pucuk untuk saham WIIM. Tapi kalau kita cek untuk valuasinya apakah masih layak BIM buat di entry, apakah masih ada aman-amannya? Untuk kuartal 2-nya sih naik ya pendapatannya, secara tahunan meningkat cukup signifikan nih, di kuartal 2 IPS-nya 21 jadi 65, secara kuartalan juga naik ya, jadi untuk pendapatannya naik sih. ROE-nya cukup gede 30% dan PBV-nya 2,3. Ya di harga saat ini hitungannya ini nggak mahal-mahal banget ya, kalau ROE 30%, PBV 2,3 itu ya masih wajar sih sebenarnya, cuman secara histori emang ini udah di pucuk. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini siapa yang naikin, untuk aslinya sih jualan Ecel 9,5 M, untuk WIIM hari ini tanggal 15 Agustus. Secara keseluruhan sih sebenarnya ya ini sih, nggak ada yang akumulasi banget, yang jadi market maker utamanya YP, TCPD. Untuk YP-nya scalping ya, valuasinya 52,8 M dan net B 400-an juta aja. Yang jadi top buyer-nya ya YP ini, tadi total belinya ada 21% ya. Cuman ya dia juga jualan scalpingan tuh YP. Untuk besok sih untuk saham BIIM ya perhatikan aja level ini, selama nggak jebol di bawah 1.700 lah ya buat patokan. Kalau naik ya resistennya di sini 1.900. Oke, itu untuk saham BIIM sih, kalau mau masuk ya buat trading aja. Amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih aslinya netel, jadi kalau untuk masuk buat swing agak pas-pas ya. Walaupun secara pendapatan naik ini untuk saham WIIM. Oke, itu untuk saham WIIM. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.